Tangis keluarga terdakwa korupsi perjalanan dinas DPRK Simelu pecah usai mendengar dakwaan putusan sidang yang dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Banda Aceh. 6 terdakwa masing-masing divonis 2 tahun kurungan. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 1,6 tahun dan denda masing-masing 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan. Terdakwa dari perkara surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif anggota DPRK Simelu merupakan Murniati, Ketua DPRK Simelu masa jabatan 2014-2019, Irawan Rudiono dan Poni Harjo selaku anggota DPRK Simelu. Selanjutnya Astamudin, Sekretaris Dewan, Mas Etika Putra Kabak Administrasi DPRK, dan Ridwan sebagai bendahara. Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Sadri, serta Hakim anggota RD Haryanto dan Deni Syaputra. Keenam terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 huruf A, B, Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 1999, dengan masa kurungan 2 tahun serta denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Dan menyebabkan kerugian negara sebesar 2,8 miliar berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK RI tanggal 27 Desember 2021. Putusan tersebut majelis dengan pertimbangan memutuskan terbukti di dakwaan subsidiar. Dan subsidiar itu pasal 3 yang mana masing-masing dijatuhkan hukuman selama 2 tahun masing-masing. Kemudian denda masing-masing 50 juta. Subsidiarnya masing-masing 3 bulan. JPU sebelumnya menuntut 1 tahun 6 bulan. Kemudian untuk masing-masing Tim penasehat hukum Tarmizi Yakub usai persidangan mengatakan pihak keluarga kliennya sangat kecewa atas putusan majelis hakim, terutama hukuman melebihi tuntutan JPU sebelumnya. Keterangan saksi dan ahli di persidangan juga tidak menjadi pertimbangan hakim meringankan kliennya dari tuntutan hukum. Kami sangat menyayangkan putusan hakim hari ini, di mana itikat baik dari para terdakwa, proses hukum para terdakwa sama sekali pengembalian uang negara yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak jadi pertimbangan yang menurut kami, menurut ahli yang kami hadirkan itu menjadi nilai pembenar untuk terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Kita akan melakukan upaya hukum secara formal, secara hukum kita akan melakukan banding, non hukum kita akan mempertimbangkan membuat laporan-laporan termasuk kepada Komisi Yudisial Mahkamah Agung, dan kita akan mencoba meminta keadilan mungkin termasuk Menko Polhukam. Karena menurut pertimbangan kita penghukuman terhadap khusus 3 terdakwa klien kami ini tidak layak dan tidak patut. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.